Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan biasa. Kita mau mundur jauh ke belakang buat ngertiin sesuatu yang tiap hari kita temuin, tapi jarang banget kita pikirin asalnya. Hukum. Gimana ceritanya kita bisa beralih dari aturan yang dasarnya mitos dewa-dewi sampai jadi sistem yang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan? Yuk, kita telusuri bareng. Coba deh, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan benar-benar mikir, hukum itu datangnya dari mana sih? Apakah dari perintah Tuhan, titah seorang raja zaman dulu, atau jangan-jangan dari sesuatu yang sama sekali beda? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi kompas kita dalam perjalanan kali ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Pada intinya, hukum itu kan jawaban manusia buat satu masalah yang fundamental banget. Gimana caranya kita semua ini bisa hidup bareng tanpa, saling menghancurkan? Jadi, semuanya ini berakar dari satu kebutuhan yang sangat simpel, menciptakan ketertiban dan menghindari kekacauan. Coba bayangin dunia tanpa aturan sama sekali. Nah, nenek moyang kita tuh pengen banget menghindari situasi itu. Bisa dibilang, hukum itu kayak sistem operasinya masyarakat yang dirancang sama manusia sendiri. Sekarang, perjalanan intelektual kita dimulai. Perhentian pertama, Yunani kuno. Kenapa di sini? Karena disinilah untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia mulai benar-benar mikirin aturan secara sistematis. Bukan lagi cuma sebagai perintah dari dewa, tapi sebagai sesuatu yang bisa dirancang, pakai akal manusia sendiri. Proses mikir ini nggak instan loh, ada tahapannya. Menurut seorang cendekiawan, Surya Prakasa Sinha, ada 4 fase. Kita mulai dari aturan yang dibuat oleh raja-raja pahlawan. Terus, bergeser ke aturan yang dipercaya datang dari bisikan para dewa. Nah, di sini nih lompatan besarnya, ditemukannya logika dan akal sebagai alat. Dan puncaknya, kita sampai pada hukum formal buatan negara. Nah, ini dia intinya. Terjadi sebuah pergeseran yang gede banget. Dari yang awalnya cuma mengandalkan mitos, sekarang jadi menggunakan akal dan nalar manusia. Orang-orang Yunani sadar, kita nggak harus pasrah sama takdir loh. Kita bisa pakai kekuatan pikiran kita merancang masyarakat yang adil. Dan wujud nyata dari ide ini apa? Namanya polis atau negara kota Yunani. Anggap aja ini laboratorium sosial mereka. Di sini warganya ikutan langsung bikin hukum. Tujuannya? Yaitu tadi, menciptakan keteraturan dan menghindari apa yang mereka sebut hubris. Itu tuh semacam kesombongan ekstrim yang kelewat batas, yang mereka yakini jadi sumber dari semua kekacauan. Oke, dari Yunani kita pindah ke Romawi. Kalau orang Yunani itu para filsuf yang meletakkan fondasinya, nah orang Romawi ini ibarat para insinyurnya. Merekalah yang membangun sebuah struktur hukum yang luar biasa megah di atas fondasi itu. Dan ini dia mahakarya mereka, Corpus Juris Civilis. Coba bayangin, semua hukum, semua aturan, semua pendapat ahli hukum yang ada selama berabad-abad, atas perintah Kaisar Justinianus, semua itu dikumpulkan dan diorganisir jadi satu kodifikasi raksasa. Ini adalah upaya terbesar di dunia kuno untuk merapikan hukum. Kitab raksasa ini punya 4 pilar utama. Ada kodeks, ini isinya kumpulan semua undang-undang kekaisaran. Terus ada digesta, semacam rangkuman pemikiran para jagoan hukum. Ada juga institutiones, ini pada dasarnya kayak buku ajar untuk mahasiswa hukum tingkat pertama. Dan terakhir, novelae, kumpulan hukum-hukum baru dari Justinianus sendiri. Lengkap banget kan? Jadi, ini tuh bukan sekedar buku aturan biasa ya. Ini adalah cetak biru untuk membangun sebuah peradaban. Pengaruhnya begitu besar, sampai-sampai sistem hukum di banyak negara di dunia saat ini, terutama di Eropa kontinental, akarnya masih kuat banget dari warisan hukum Romawi ini. Oke, setelah fondasi dari Yunani dan Romawi diletakkan, sekarang kita fast forward ke era modern. Di sini terjadi perubahan cara pandang yang fundamental. Hukum nggak lagi cuma dilihat sebagai kumpulan aturan, tapi mulai dipelajari sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang formal dan sistematis. Dan dari sinilah lahir istilah jurisprudence atau ilmu hukum. Kata ini asalnya dari bahasa Latin juris yang artinya hukum dan prudentia yang artinya pengetahuan. Jadi gampangnya ini adalah pengetahuan tentang hukum. Studi tentang teori dan filsafat di balik semua aturan yang kita punya. Nah, untuk mempelajarinya, para ahli biasanya pakai 2 kacamata yang beda. Yang pertama, preskriptif. Yang pertanyaannya, hukum yang ideal itu seharusnya seperti apa sih? Ini ngomongin soal nilai, moral, dan keadilan. Kacamata kedua adalah deskriptif, yang nanya bagaimana hukum ini bekerja di dunia nyata, ini lebih fokus pada fakta, data, dan apa yang benar-benar terjadi di masyarakat. Oke, kita udah menempuh perjalanan ribuan tahun. Mungkin Anda sekarang berpikir, terus kenapa semua ini penting buat saya sekarang? Pertanyaan yang sangat bagus. Yuk,
kita rangkum lagi perjalanan luar biasa ini. Semuanya mulai sekitar 2600 tahun lalu saat para filsuf Yunani mulai pakai nalar. Lalu, sekitar 1500 tahun yang lalu, Kaisar Justinianus mengkodifikasi hukum Romawi, dan di abad ke-19, hukum secara resmi menjadi sebuah ilmu di universitas. Ini adalah evolusi sebuah ide yang perjalanannya sangat panjang. Dan inilah intinya. Gagasan yang lahir di Yunani dan sistem yang dibangun oleh Roma adalah arsitektur tak terlihat dari masyarakat modern kita. Saat Anda pergi ke pengadilan, menandatangani kontrak, atau bahkan memilih dalam pemilu, Anda sedang berinteraksi dengan warisan yang usianya ribuan tahun. Fondasi hukum yang kita pakai sekarang ini dibangun selama ribuan tahun. Tapi dunia kan terus berubah. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dengan adanya kecerdasan buatan, perubahan iklim, dan dunia yang semakin terhubung, menurut Anda, apa tantangan terbesar yang akan dihadapi hukum di masa depan? Silakan dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.